Terus habis itu tingkat keaktivitas kesukaan anak pada level yang lebih disukai. Jadi dari sini terus sampai kalau dia bisa melakukan dengan sempurna dengan kegiatan yang paling disukai dia, kayaknya anak kita sudah bisa untuk di behaviornya itu bisa dikendalikan walaupun dia melakukan aktivitas apapun gitu ya. Oke, dan juga waktu ya. Waktu di sini tuh mungkin waktunya di mana waktu pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari itu pun ke anak-anak bisa berhenti ya. Alat bantu tadi sudah saya singgung, hambatan-hambatan. Ini hambatan yang paling mungkin harus kita ketahui. Maka dari itu sebelum kita masuk ke sini, kalau kita mungkin ada kita nggak sukses, mungkin hal-hal ini terjadi. Seperti anak sulit memahami maksud perjanjian yang diberikan orang tua di awal pelaksanaan intervensi ini. Jadi anak itu nggak ngerti sebenarnya bagaimana sih ini permainannya, ya seperti kayak permainan game ini bagaimana. Atau anak ini tantrum atau marah yang hebat di awal-awal intervensi karena tidak biasa diintervensi. Jadi untuk anak-anak yang memang nggak biasa diintervensi, nggak apa-apa Ibu. Lakukan aja. Kalau memang dia marah, dia harus memang harus marah. Karena memang sebelumnya aku nggak punya pengalaman diintervensi, semuanya boleh saya lakukan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Nah, itu memang memerlukan waktu yang agak lama ya daripada anak-anak yang sudah bisa. Tetapi Anda kalau sudah melakukan itu pertama kali, itu artinya Anda sudah memulai satu step ke depan bahwa untuk melakukan mana sangat diperlukan untuk dia hidup dengan orang lain di masa yang akan datang. Terus kondisi anggota keluarga lain yang kurang mendukung. Ini bisa. Bukan karena anaknya, tetapi mungkin ada anggota keluarga yang terlalu mensupport anak ini. Jadi anak ini kalau nggak boleh diberikan limitation sedikit pun. Jadi artinya anak ini mau apa, ya harus diberikan. Itu yang mungkin akan menyulitkan anak-anak itu berhasil, atau kita menyulitkan kita mencapai keberhasilan untuk program ini. Nah, kalau ada anggota keluarga yang seperti ini, mungkin bisa dibicarakan. Sebenarnya kita melakukan ini untuk apa sih, gitu ya. Jadi kita butuh support mereka supaya nanti dia di kemudian hari dia bisa diintervensi nggak cuma dengan kita, tapi dengan orang lain pun bisa. Itu suatu hal yang luar biasa, Ibu. Kalau itu bisa dilakukan, kita kayaknya kita jadi orang tua yang, paling sedikit kita bisa meng-create kontrol yang nanti kontrol ini bisa dipegang oleh siapapun. Tidak harus oleh kita, karena ada waktunya dia harus meninggalkan kita, pergi ke sekolah, dan berhubungan dengan orang lain. Itu ya. Ketidakkonsistenan orang tua. Nah, ini orang tua ini banyak yang seperti ini. Sekarang bilang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, terus akhirnya boleh. Nah, jadinya anaknya kan mikir, ini sebenarnya masih bisa ditawar. Nah, itu yang membuat kita sulit ya. Kalau anak sudah berpikir seperti itu ke kita, apa yang kita lakukan pun, dia selalu berpikir ini bisa ditawar. Nah,
Kesulitan melakukan generalisasi terhadap tempat, kondisi, maupun orang-orang yang menginstruksinya. Nah, generalisasi itu kadang-kadang seperti balik ke nol ya. Kalau, dengan orang lain, tempat lain itu kok, anak ini yang tadinya bisa kok sekarang malah nggak bisa apa-apa ya. Nah, itu, eee, jangan kecil hati kalau kita menemui kesulitan seperti itu artinya gini, ini biasanya mungkin terjadi pada anak-anak yang hanya berhubungan dengan satu orang saja. Itu banyak terjadi di mata hati, di mana, semua orang tua tuh minta terapis yang sama. Saya ngomong, eee, memang untuk terapis yang berbeda, itu katanya, "Anak saya nanti lebih lambat progresnya kalau sama terapis yang lain." Loh, iya lebih lambat progresnya karena dia juga dalam tahap belajar dengan orang lain. Tetapi kalau anak kita taunya bisanya belajar dengan satu orang yang sama, bisa dibayangkan nanti kita juga susah. Kan nggak mungkin loh anak-anak ini hanya bergantung pada satu terapis saja dan, walaupun kita punya banyak, apa ya, banyak fasilitas. Karena sampai gimana pun kita harus bisa anak ini melakukannya dengan siapa saja. Tetapi ya itu, nggak apa-apa anak ini mungkin lebih lambat, tetapi terlambatnya itu karena dia belajar sesuatu yang lain. Yaitu belajar untuk beradaptasi dengan orang yang bukan dianya. Jadi itu yang perlu orang tua sadari, hal itu juga perlu dipelajari oleh anak kita. Jadi kita kalau cuma anak kita tuh bisanya dengan satu orang saja, itu ngeri, ngeri karena bisa dibayangkan anak kita nantinya hanya bisa dengan orang itu saja. Kalau orang itu nggak ada, kita akan menggiring dari nol lagi, mem menemani dia beradaptasi yang mungkin dalam jangka waktu lama karena dia nggak punya skill adaptasi yang bagus, atau mungkin skill adaptasinya zero. Bisanya cuma dengan orang-orang tersebut, oke. Jadi generalisasi ini sangat penting. Pencapaian hasil yang membutuhkan waktu lama. Nah, ini orang tua biasanya. Orang tua putus asa, "Wis nggak bisa." Loh, kalau kita ngelihat memberikan penilaian, jangan, "Oh, anak saya bisa main gadget langsung bisa saya stop, dia bisa." Nggak marah. Kalau dia mungkin main bola ini kita stop nggak marah, tapi main gadgetnya masih marah, nggak apa-apa, Anda sudah sukses loh. Anda sudah sukses memperkenalkan ini, aktivitas-aktivitas 3, 4, 5, 6, 7 itu, dia sukses dan berikanlah, aplaus untuk kita dan juga untuk anak kita bahwa kita sudah melakukan sesuatu yang sangat bagus karena, 3, 4, 5, 6, 7 dia sudah bisa, tinggal satu dan 2. Berilah itu menjadi suatu semangat buat kita, bahwa kalau kita bisa melakukan 3 sampai 7, why not satu dan 2, oke. Jadi jangan melihat suatu keberhasilan itu hanya dengan, "Oh kalau saya main gadget bisa, anakku bisa tak ambil gadgetnya dan anaknya nggak marah itu baru namanya berhasil." Enggak. Jadi keberhasilan itu nggak harus mutlak di sini kita baru harus berbangga. Tetapi kalau kita di 3 ini kita juga bisa menepuk dada bahwa saya bisa mengontrol anak saya sampai ke level 3 permainan yang level 3 yang ke tingkat kesukaannya seperti ini. Satu dan 2 saya masih belum bisa, tapi saya pasti percaya di kemudian hari satu dan 2 akan tercapai. Nah, gitu. Nah,
ini adalah hal-hal yang mungkin oke, saya sudah anukan, saya berikan videonya ya sebentar. Contoh video untuk mulai ke aktivitas meronce itu yang dia. Kalau main meronce, tapi mau, yuk kita main meronce, tapi mainnya sampai meronce habis. Kalau main meronce, tapi mau, yuk kita main meronce, tapi mainnya sampai meronce habis ya. Oke, tapi boleh mulai. Jadi ini adalah penjelasan sebelum bermain. Dia boleh bermain sampai kalau merahnya habis. Ya, kalau bahasa ini nggak dimengerti anak, pakailah bahasa apapun yang Anda bisa lakukan supaya anak Anda mengerti. Mungkin merah ini ya, sampai ini tidak ada, jadi putih. Mungkin Anda ambil kertas putih. Ya, kalau Anda jadi kertas putih lagi, Anda kita berhenti. Atau selagi ada merah, kita masih bisa bekerja. Kamu masih bisa bermain. Nah, itu either Anda bisa masuk dari manapun. Ya, tergantung anaknya bisa yang ngerti putih atau merahnya. Gitu. Bentar, lanjutin ya. Sudah mau habis. Nah, kita juga memperingatkan ke dia, lihat ini sudah mau habis, lihat merahnya tambah lama tambah kecil. Nah, supaya anak juga alert, membantu anak untuk aware bahwa ini timernya itu sungguh-sungguh dia perhatikan. Tapi pada awal pasti anak enggak memperhatikan, enggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan dia tahu, oh permainannya seperti ini toh. Nah, kejelekannya. Dia kalau putih aja semua. Jangan apps yang timer visual tapi dengan yang lebih bagus dari yang mereka pakai ini. Jadi kalau udah selesai biarlah itu putih lagi, jangan langsung otomatis kembali ke merah. Jadi itu membuat anak akan lebih bingung. Loh, kok sekarang merah lagi kan? Nah, karena waktu kemarin itu mereka saya nggak pernah pakai yang visual ini, handphone ini, jadi lebih mungkin cari ya kalau sudah selesai itu warnanya jadi putih semua. Oke. Nah, ini kan kita bantu full prom untuk meminta meronce ini diberikan kita yang full prom mengambil dari tangan anak ya. Karena anak juga nggak tahu. Tetapi karena anak nggak terlalu suka meronce ya nggak apa-apa dia diberikan gitu lebih dulu. Jadi karena aktivitas itu nggak terlalu disukai, jadilah hal ini tidak akan ada prahara yang terjadi. Walaupun ini diperkenalkan pertama kali dan anak kelihatannya juga belum terlalu ngerti gitu ya. Oke, boleh. Iya. Habis ya. Jadi ini dilakukan beberapa kali sampai anak mengerti. Nah, ini kan tadi full prom ya. Nanti ada yang nggak full prom. Bentar. Oke, sebentar saya mungkin ngomong meronce dulu ini ya. Dari awal dia, sebentar. Sebentar. Aduh.
Saya mau lanjutkan. Tadi kan pertama kali full pro. Sebentar lagi sudah mau selesai ya. Yang kedua, kita mencoba kita nggak full prom lagi, kita tangan kita diperlihatkan seperti meminta, ya. Setelah itu anak bisa memberikan. Ya, bisa. Kita lanjut lagi. Kita mulainya lagi sampai selesai. Oke? Sudah mau selesai? Akhirnya bisa. Yang terakhir itu anak mandiri. Anak sudah mandiri. Ya, memberikan itu ke terapis pada waktunya habis. Tapi ini dengan level 7 permainan. Nah, kita akan coba level lainnya yaitu puzzle. Ya, puzzle juga seperti itu. Dari yang dia Kita lagi. Tanya sampai ini selesai ya. Oke. Tidak. Sudah mau selesai. Oke, mungkin boleh pasang. Lihat dulu. Ya, sudah mau selesai. Jadi kita tingkatkan aktivitasnya sampai mungkin kalau kita mau lihat aktivitas yang ini main gadget ini.